Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Herz Beno Arif dari Forum News Network. Ada kabar baik bagi Anda yang kemarin sempat merasa kecewa dan lemes karena menduga kasus dugaan transaksi mencurigakan 300 triliun ya, tindak pidana pencucian uang 300 triliun di Kementerian Keuangan itu bakal dipeti eskan. Kalau banyak wartawan biasanya dilapat anamkan gitu ya. Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan dia siap buka-bukaan di DPR. Mahfud MD dengan tegas menyatakan dia tidak sedang bercanda ketika mengungkap adanya fakta dugaan tindak pencucian uang sebesar 300 triliun di Kementerian Keuangan. Penegasan Mahfud MD disampaikan Jumat malam setibanya dia dari kunjungan kerja ke Australia. Mahfud ini tampaknya tidak sabar untuk segera menyampaikan sikapnya itu, sebab selama dia berada di luar negeri, ada kesan kasus tersebut bakal dilapananamkan, tidak dilanjutkan. Dan banyak juga yang menuduh Mahfud MD ini menyebar hoax, ya, bahkan menzolimi Kementerian Keuangan, menzolimi Ibu Sri Mulyani karena menyebarkan tentang adanya tindak pidana pencucian uang sebesar 300 triliun di Kementerian Keuangan. Dan pada waktu itu kan Pak Mahfud menyebutnya sebagian besar itu terjadi di Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai. Jelas ini kan merupakan tamparan dan ini pencemaran nama reputasi bagi Pak Mahfud MD sebagai figur yang pertama kali membongkar kasus tersebut ke publik, ya. Karena ini yang membongkar pertama kali adalah Pak Mahfud. Ingat ya, pada waktu itu Pak Mahfud bicara di Universitas Gadjah Mada, selesai menjadi pembicara di sana, dan kemudian detailnya disampaikan oleh Pak Mahfud MD ketika selesai menjadi pembicara di kampus Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta juga. Itu pada hari yang sama, yang satunya pada pagi hari, satunya pada siang hari, atau satunya siang hari, yang satunya lagi sore hari gitu tepatnya ya. Karena itu Pak Mahfud begitu tiba di Jakarta dia langsung mengunggah status di akun Facebook-nya. Alhamdulillah saya sudah tiba kembali di Jakarta setelah pertemuan bilateral dan multilateral di Melbourne. Di sebelah media diberitakan DPR akan meminta saya untuk jelaskan soal transaksi mencurigakan 300 triliun di Kementerian Keuangan. Saya siap memenuhi undangan DPR untuk menjelaskan dan menunjukkan daftar dugaan pencucian uang 300T. Masalah ini memang lebih fair dibuka di DPR. Saya tidak bercanda tentang ini. Saya dan PPATK tidak mengubah statement bahwa sejak tahun 2009 PPATK telah menyampaikan info intelijen keuangan ke Kementerian Keuangan tentang dugaan pencucian uang sekitar 300 triliun. Saya siap dengan data ontetik yang akan ditunjukkan kepada DPR. Karena itu Senin besok saya menunggu undangan. Saya juga sudah mengagendakan pertemuan dengan PPATK dan Kementerian Keuangan untuk membuat terang masalah ini agar publik paham apa yang terjadi. Saya sarankan kita lihat lagi pernyataan terbuka Ketua PPATK saat jumpa pers di Kementerian Keuangan Selasa kemarin. Pak Ivan tidak bilang info itu bukan pencucian uang. Sama dengan yang saya katakan, beliau bilang itu bukan korupsi, tapi laporan dugaan pencucian uang yang harus ditindaklanjuti oleh penyidik _ Kementerian Keuangan. Nah, ini seru ini pernyataan Pak Mahfud ini ya, karena ini memang sangat menarik. Tadi Pak Mahfud menyatakan pada jumpa pers Selasa lalu Kepala PPATK Ivan Yustiavandana itu tidak menyatakan itu sebagai bukan pencucian uang. Sementara banyak media dan saya lihat juga di situsnya Kementerian Keuangan sendiri juga dengan jelas mengutip pernyataan Ivan bahwa bukan korupsi atau tindak pidana pencucian uang. Coba ini kita simak kembali ya pernyataan Pak Ivan yang disampaikan di kantor Kementerian Keuangan Selasa lalu. Sayang saya tidak punya file video resminya ya. Ketika menyampaikan pernyataan itu, Pak Ivan Yustiavandana ini didampingi oleh Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan Awan Nurmawan Noh dan staf khusus Menteri Keuangan yang merangkap sebagai PLT Kepala Komunikasi Kementerian Keuangan Justinus Prastowo. Ini saya baca dari CNBC. Nah, tadi kita fokus mendiskusikan terkait dengan statement yang diketahui tentang adanya transaksi 300 triliun rupiah. Itu kata Ivan memulai pernyataannya di Gedung Juanda Kementerian Keuangan. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, Kementerian Keuangan merupakan salah satu penyidik tindak pidana asal. PPATK wajib melaporkan
ketika ada kasus atau transaksi yang mencurigakan yang berkaitan dengan perpajakan dan kepabeanan. Kasus-kasus itulah yang secara konsekuensi logis memiliki nilai yang luar biasa besar yang kita sebut kemarin 300 triliun rupiah. Dalam kerangka itu perlu dipahami bahwa ini bukan tentang adanya abuse of power atau korupsi yang dilakukan oleh pegawai dari Kementerian Keuangan. Tapi ini lebih kepada TUSI. TUSI itu tugas dan fungsi Kementerian Keuangan yang menangani kasus-kasus tindak pidana asal yang menjadi kewajiban kami saat melakukan hasil analisis, kami sampaikan kepada Kementerian Keuangan untuk ditindaklanjuti. Maka dari itu, ini bukan kutipan langsung ya, jadi disebutkan gini, PPATK membantah bahwa transaksi yang mencurigakan tersebut merupakan aktivitas dari pegawai Kementerian Keuangan seperti yang sudah beredar di publik. Kami menemukan sendiri terkait dengan pegawai, tapi itu nilainya tidak sebesar itu, nilainya sangat minim, itu tegas Ivan. Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan Awan Nurmawan menambahkan informasi ini penting untuk diketahui masyarakat terkait informasi mengenai pegawai dengan transaksi mencurigakan akan dilakukan pemeriksaan sesuai peraturan. Jadi jelas, prinsipnya angka 300 triliun rupiah itu bukan angka korupsi atau TPPU atau tidak pidana pencucian uang pegawai di Kementerian Keuangan. Itu kata Awan Nurmawan. Kalau kita cermati sekali lagi, memang pernyataan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana hanya bicara soal bukan korupsi, tapi tidak bicara soal bukan tindak pidana pencucian uang. Pernyataan Ivan ini sama dengan pernyataan Pak Mahfud MD ketika bertemu dengan jajaran pimpinan Kementerian Keuangan yang pada waktu itu dipimpin oleh Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara dan sejumlah petinggi kementerian di kantor Menko Polhukam beberapa waktu yang lalu ya. Ini ada Irjen, ada Dirjen Pajak dan Dirjen Bea Cukai. Saya mengumumkan yang terakhir, ada transaksi mencurigakan yang terjadi di Kementerian Keuangan berdasarkan laporan atau informasi dari PPATK sejak tahun 2009 sampai 2023. Saya katakan transaksi yang mencurigakan sebagai tindakan atau tindak pidana pencucian uang. Tindak pidana pencucian uang itu bukan korupsi itu sendiri. Misalnya saya contoh yang paling gampang itu tindak pidana pencucian uang yang baru ditemukan oleh PPATK sehari 2 hari ini. Orang laporannya ke KPK 56 miliar, mengagetkan kita karena hanya eselon 3. Lalu kita cari, LHP-nya 23 LHKN ya. LHKPN itu 56 golongan 3. Lalu saya tanya ke PPATK karena saya ketua komite pengendalian tindak pidana pencucian uang, pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Dia tanya, itu gimana tuh, benar enggak tuh? Lalu dibuka, Pak ini ada surat tahun 2013. Kami sudah temukan indikasinya bahwa yang bersangkutan diindikasikan melakukan tindak pidana pencucian uang. Gitu. Nah, sudah itu diteliti lagi, besoknya ditemu ternyata 500 miliar. Nah, saudara, yang mungkin korupsinya itu sendiri sedikit. Ya, mungkin 10 miliar atau berapa gitu. Tetapi pencucian uangnya yang banyak. Kalau dia menerima uang misalnya korupsi 10 miliar karena gratifikasi, kan itu lalu kalau di dalam ilmu intelijen keuangan itu adalah di belakang dia anaknya punya rekening berapa, punya perusahaan berapa, uangnya dari mana, istrinya kekayaannya apa, kok sampai punya 6 perusahaan dan macam-macam gitu. Nah itu yang di dalam undang-undang kita supaya dikonstruksi dalam hukum tindak pidana pencucian uang. Pernyataan itu diulang lagi ketika dia bertemu dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam jumpa pers bersama di kantor keuangan Kementerian Keuangan hari Sabtu. Ya, ini karena yang tadi peristiwa terjadi hari Jumat, yang ini hari Sabtu,
sebelum Mahfud MD terbang ke Australia untuk melakukan kunjungan dan pertemuan-pertemuan bilateral di sana. Saudara, yang diserangkan oleh Bu Sri Mulyani itu ya memang itu adanya, itu benar. Tapi sebenarnya saya kan ketika ngomongkan 300 triliun itu bicara tentang pencucian uang, bukan korupsi. Coba dibuka lagi semua. Ada transaksi aneh yang melibatkan sekian ratus pegawai Kementerian Keuangan, ya, yang diduga sebagai pencucian uang, bukan korupsi. Karena korupsi itu mekanismenya sini sudah jalan. Apa pencucian uang itu? Saya beri contoh lah pencucian uang itu, yang gampang gitu, yang sekarang sedang diperiksa. Rafael Alun itu ketika terjadi peristiwa penganiayaan terhadap David oleh Mario, itu kan orang bertanya, ini kok orang gayanya bagus, mobilnya bagus, katanya hanya anak pejabat eselon 3 di Kementerian Keuangan. Lalu saya minta ke PPATK, Pak, ini pernah ada masalah enggak di PPATK gitu. Terus ditunjukkan surat tahun 2013 kepada KPK, bukan kepada Menteri Keuangan. Ada suratnya. Sudah dilaporkan, Pak, bahwa ini agaknya kurang beres. Orang ini 2013 surat itu disampaikan KPK. Saya sampaikan Pak Firly, ini kok ada belum ditindaklanjuti. Pak Firly bilang, wah saya belum tahu bos gitu. Sesudah itu saya kirim suratnya, ini buktinya bahwa sudah masuk surat ke KPK, maka terus dipanggil kan, karena surat saya itu dan teriakan publik 56 miliar kekayaan yang tidak wajar. Tahu enggak, sesudah diperiksa ulang semua transaksinya itu ada 500 miliar yang terkait dengan dia. Itu yang dilaporkan 56, yang tidak terlaporkan tetapi diduga menurut intelijen keuangan, ini ya, bukan bukti hukum ya. Ya, financial intelligence itu bukan bukti hukum, itu harus dibangun dulu konstruksi hukum. Tapi aneh, masa orang gajinya sekian ini lalu punya perusahaan-perusahaan yang mungkin tidak beroperasi tapi uangnya banyak. Ada hotel mungkin agak sederhana tapi pemasukannya banyak, nggak ada yang tidur juga di situ. Misalnya itu 500 miliar. Nah, itu tindak pidana pencucian uang. Kalau begitu, dari mana sumbernya pernyataan bukan korupsi atau tindak pidana pencucian uang? Kalau kita simak lagi berita tadi, kosakata bukan korupsi dan tindak pidana atau tindak pidana pencucian uang di Kementerian Keuangan muncul dari pernyataan Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan Awan Nurmawan Nuh. Saya bacakan lagi nih ya. Jadi jelas prinsipnya angka 300 triliun itu bukan angka korupsi atau TPPU pegawai di Kementerian Keuangan, kata Awan. Pernyataan ini kemudian diamplifikasi juga oleh cuitan staf khusus Menteri Keuangan Justinus Prastowo di akun Twitternya. Dia mencuit begini, alhamdulillah akhirnya jelas titik 2, bukan korupsi dan pencucian uang pegawai Kementerian Keuangan. Heboh transaksi Kementerian Keuangan 300 triliun rupiah akhirnya terang. Ini penjelasan PPATK. Itu cuit Prastowo sambil menautkan link berita dari detik.com dengan judul heboh transaksi Kementerian Keuangan 300 triliun rupiah akhirnya terang. Ini penjelasan PPATK. Kabar ini langsung mengundang kehebohan. Wakil Ketua Komisi 3 Ahmad Saroni mengaku bingung mengapa tiba-tiba kasus tersebut menjadi clear, padahal sebelumnya Pak Mahfud MD kan dengan tegas menyebut angka 300 triliun dan melibatkan 467 pegawai di Kementerian Keuangan, dan yang terbanyak itu di Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea Cukai. Anggota Komisi 3 Arteria Dahlan menyatakan DPR akan memanggil Mahfud MD. Bahkan mereka sudah menjadwalkan yaitu pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 pada pukul 14 setelah Pak Mahfud MD itu kembali dari Australia. Pak Mahfud MD seperti dia katakan siap buka-bukaan dan dia menyatakan tidak sedang bercanda. Memang penting ini Pak Mahfud buka semuanya ya. Bila tidak, orang akan menganggap Pak Mahfud ini hanya tebar hoax. Bahkan tadi di sejumlah media sosial itu sudah nampak ada upaya untuk membalikkan opini bahwa Pak Mahfud MD dan Kepala PPATK ini menzolimi Bu Sri Mulyani,
juga menzolimi karyawan-karyawan atau aparatur sipil negara di Kementerian Keuangan. Jadi menurut saya bongkar saja Pak Mahfud, karena jejak digital Pak Mahfud juga jelas kok. Pak Mahfud menyatakan bahwa itu terjadi di Direktorat Jenderal Pajak dan di Bea Cukai, jumlahnya 300 triliun, melibatkan 467 orang, dan kalau kemudian ini sudah dilaporkan tapi tidak ditindaklanjuti, baru ribut, setelah ini menjadi kasus, Pak Mahfud kemudian menunjuk kasus Rafael Alun dan juga seorang pejabat di pajak yang lainnya yang kasusnya sudah diproses ya, ini Angin Prayitno. Jadi ini bakal seru ya, kita tunggu hari Senin nanti. Mudah-mudahan saja Anda nggak lemes lagi karena kelihatannya banyak yang sudah kehilangan semangat ketika mendengar Pak Ivan katanya menyatakan bahwa itu bukan tindak pidana korupsi, bukan tindak pidana pencucian uang. Kalau bukan korupsi kan Pak Mahfud memang lebih dulu menyatakan itu. Tapi Pak Mahfud jelas tegas itu menyatakan adalah tindak pidana pencucian uang. Saya Harus Arif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.